kawan-kawan, selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue pengen unboxing ikan-ikan yang masuk. Habis juga ada anemon dan ada juga udang-udang. Dan untuk yang pertama, ini ada pantar Ambon. Jadi pantar warnanya motifnya bagus banget ya, kuning dan ada biru. Dan di matanya itu kayak ada line-nya. Tapi kalau jenis ikan pantar ini termasuk predator ya teman-teman. Jadi kalau kayak udang kecil atau kayak udang seksi itu sama dia pasti dimakan. Jadi kalau yang size-nya lebih besar daripada dia, aman insya Allah. Berikutnya ada botana jerawat atau botana coklat ya. Nah, jadi kalau botana ini mulutnya agak beda, lebih monyong dikarenakan mereka lebih rakus untuk memakan jenis-jenis kayak lumut atau alga. Nah, di sini ada Angel Kennedy. Nah, Angel Kennedy ini termasuk angel ya, tapi yang dwarf angel artinya yang kecil-kecil. Dan dia jailnya itu biasanya sama jenis polip atau sinarina dan otak. Jadi kalau ada koral itu biasanya suka agak dijailin, tapi ada juga yang enggak. Jadi tergantung dari jenisnya. Nah, berikutnya ada roket anten ungu. Nah, roket anten ini biasanya koloni, jadi agak bagus ya kalau lebih dari satu. Dan dia ada warna merah, ada juga yang roket B biasanya. Dan di sini banyak ikan-ikan Nemo nih teman-teman, ikan Nemo yang size L kemarin habis, ini udah masuk lagi. Dan untuk jenis-jenis Nemo yang udah besar seperti ini, mereka biasanya akan dominan. Yang artinya karena mereka udah siap untuk breeding ya teman-teman. Jadi kalau yang lebih dari 2, biasanya ada anemonnya juga atau ada rumahnya supaya menghindari dari pertengkaran biasanya. Mereka akan saling berantem tuh kalau nggak ada rumahnya ya. Dan berikutnya ini ada keling liris. Keling liris ini sangat recommended banget buat teman-teman yang main koral. Dikarenakan ikan ini akan memakan hama-hama atau setiap teman-teman baru masukin koral baru. Nah, ikan ini biasanya yang akan inspeksi untuk makanin hama-hama yang ada di koralnya seperti cacing, banyaknya cacing biasanya atau hama-hama yang lainnya. Dan di sini ada jabing ekor merah. Ini salah satu pemakan alga juga. Bedanya sama glodok, kalau dia lebih bagus kan ada warnanya ya di buntutnya. Tapi fungsi sih hampir sama aja. Tapi kalau rakus lebih ke jabing glodok biasanya. Berikutnya ini cocok yang buat punya tank-tank kecil, nano ataupun pico. Ini ada masuk manukan. Nah, jenis manukan ini jenis agak kecil ya. Dia termasuk betok yang saya tahu. Dan warnanya pun bagus. Dia ada 2 warna nih. Ada yang warna merah dan ada yang warna kuning. Ini masuk yang warna merahnya teman-teman. Jadi yang buat tank-tank kecil cocok banget. Dan berikutnya ada juga jenis keling. Nah, ini keling kuning. Nah, keling kuning ini biasanya kalau sore itu hilang. Kenapa? Karena bukan hilang nggak ada dari akuarium ya. Dia biasanya suka tidur di dalam pasir teman-teman. Jadi kalau yang punya keling ini bagusnya punya pasir di akuariumnya untuk dia tidur. Dan untuk ini namanya keling total asli. Dan untuk berikutnya ini ada botana liris biru. Jadi kalau botana ini terkadang terlihat gelap ya, hitam gitu. Jadi liris birunya nggak terlalu kelihatan. Tapi biasa itu karena faktor stres aja sih teman-teman. Dan larinya ini agak ngebut ya dia, dan dia termasuk pemakan alga ataupun lumut. Jadi bagus untuk teman-teman yang punya koral. Berikutnya ada gadis atau rainbow gadis. Dia termasuk jenis antias yang artinya mereka schooling ya, bagusnya berkelompok. Berikutnya ada rainbow bicolor. Dan ini termasuk jenis antias juga. Jadi rainbow dan antias itu hampir sama aja ya teman-teman ya. Ini ada rainbow, itu biasanya juga koloni dan dia cuma ada 1 piece.
Berikutnya ini ada Morris, dan untuk Morris ini gue nggak tahu ya dia reef safe apa enggak. Untuk teman-teman yang tahu punya pengalaman tentang Morris di tempat koral bisa tulis di komen, jadi bisa jadi teman-teman yang lain bisa tahu ya untuk Morris ini apakah reef safe ataupun tidak. Dan berikutnya ada Botana Lyoko, dan untuk Botana Lyoko ini semakin besar dia akan semakin bagus ya teman-teman, warnanya akan semakin nyala. Dan teman-teman bisa lihat di mulutnya itu ada kayak putihnya, kayak panuan. Di siripnya itu ada warna kuning, dan di sirip atasnya juga ada warna kuning juga. Jadi sangat bagus, semakin besar dia akan semakin bagus nanti. Dan ini ada Angel Melati. Dan untuk Angel Melati ini banyak teman-teman yang agak susah ya merawatnya. Nah tapi dari pengalaman gue, melati gue yang sebelumnya itu dia maunya makan dapia yang kutu air yang besar ataupun branch shrimp ya. Dia suka banget tuh, gue udah coba. Kalau pelet agak susah, dia agak lama prosesnya. Dan ini ada Angel Batman, buntutnya tapi agak kayak cagak. Dan ini ada keling tatik B. Selain itu ada juga ikan kuniran. Ini juga biasanya suka schooling ya teman-teman, ikan kuniran ini. Dan warnanya tuh sangat kontras, kuning dan ungu. Kuningnya nyala. Dan berikutnya ada ikan kepe monyong. Nah ini juga rekomendasi untuk teman-teman punya koral. Banyak yang bilang ini gak reef safe, tapi kalau dari pengalaman gue sendiri sih, setiap tempat koral gue ini ada kepe monyong ini ya. Dikarenakan kepe monyong ini untuk memakan hama, aiptasia, dan biasanya tempat koral gue kalau ada koral baru itu dia yang inspeksi itu untuk makanin hama-hama. Dan dia juga bisa makan dapia juga, dia juga suka biasanya. Dan ini ada Angel BK, termasuk Dwarf Angel sama kayak Kennedy tadi. Dan Angel BK ini banyak yang suka karena harganya juga murah ya teman-teman, dan warnanya itu sangat cantik sekali. Dan ini ada jenis rainbow lagi, ini namanya rainbow anten hijau, dan dia termasuk schooling juga. Nah di atasnya itu yang bagus, dia suka ada anten di atasnya naik ke atas, jadi sangat unik dan bagus ya. Dan ini ada ikan dokter asli untuk pemakan parasit. Untuk sekarang yang lagi belum musimnya untuk udang pelet, ini salah satu alternatif ya ikan dokter ini. Berikutnya ada butterfly, jenis butterfly juga ataupun kepe. Ini namanya kepe gajah. Dan ini kalau kepe betul-betul yang jenis ini selain kepe monyong tadi ya, yang lain itu benar-benar nggak bisa kalau ada koral, karena pasti akan dimakan sama mereka. Dan ini ada bluestone Napoleon. Nah teman-teman bisa lihat di matanya itu udah ada warna kuningnya keluar, warna orange-nya ya. Nantinya dia akan berubah. Dan ini bluestone yang ini udah agak besar. Sebelumnya gue masuk bluestone Napoleon yang size lebih kecil, ataupun ada bluestone setengah, dia size malah lebih kecil daripada ini. Nah itu uniknya ikan laut ya. Di sini masuk nih ada jenis kepe, butterfly, Morris, dan juga ada jai-jai. Nah ini ada jai-jai termasuk yang peaceful fish, dia suka schooling. Dia ada dua jenis, satunya itu yang jai-jai kuning, satunya jai-jai hijau. Yang untuk punya koral sangat rekomendasi juga ya jai-jai ya. Nah ini ada kepe auriga atau butterfly, dan ini bagusnya itu semakin besar di buntut yang bagian hitam bundar itu, dia akan semakin panjang nantinya. Jadi sebetulnya butterfly ini sangat bagus sekali ya, cuman sayangnya tidak bisa dimasukin kalau ada koral. Nah ini yang size yang lebih kecilnya. Untuk auriga, ini ada burung laut yang kecil nih masuk, kira ada satu. Biasanya masuk tuh yang size agak besar ya. Untuk burung laut ini reef safe teman-teman, sangat bagus sekali untuk yang punya koral, karena dia juga pemakan lumut atau alga, sama seperti botana. Dia masuk keluarga botana teman-teman, atau tank ya biasanya. Dan ini udah lama juga nggak masuk. Ini ada cacing merah dan cacing kuning, ataupun ada juga yang putih. Jadi cacing ini sama seperti cacing kelapa ataupun cacing koker ya teman-teman ya. Tapi kalau dia beda di warna. Dan bagusnya cacing ini, dia ini termasuk yang tahan banting.
Dan ini kan yang panjang-panjang itu seperti cacing itu sebenarnya rumahnya. Yang panjang ini coklat. Jadi nanti kalau teman-teman beli ini biasanya bisa dimasukkan ke dalam pasir ataupun dimasukkan ke salah-salah live rock yang bolong-bolong. Jadi nanti kelihatannya kayak ada bunga-bunga ya. Karena dia warnanya pun bagus-bagus nih. Kalau cacing koker kan warnanya hanya coklat. Kalau ini warnanya ada yang merah, ada yang kuning, ataupun putih biasanya. Jadi sangat unik. Dulu gue sering masuk, tapi ini udah lama banget enggak. Nah ini baru masuk lagi untuk cacing ini. Nah yang seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi dia rumahnya ini panjang ya. Jadi coklat-coklat itu rumahnya. Dan di dalamnya itu baru cacingnya teman-teman. Nah karena panjang ini biasanya kan suka bingung ataupun takut ya, takut mati. Sebenarnya enggak, kita bisa potong ini bagian yang kita pegang, kita rasain. Biasanya ada dagingnya. Nah yang kosong bisa kita potong. Nah nanti itu yang bisa kita masukin ke dalam live rock ataupun pasir. Jadi nanti dia akan bikin rumahnya lagi dari lendirnya dia. Berikutnya ini ada udang api. Nah udang api ini termasuk yang rentan ya teman-teman. Rentannya itu bukan di saat dipiara, tapi rentan di saat di perjalanan. Jadi kalau mau punya udang api ini sebaiknya ngambil sendiri karena memakai mobil ataupun memakai instan. Karena udang ini perubahan suhu itu bisa membuat ikan ini udang ini mati teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati ya teman-teman ya untuk udang api ini. Karena dan harus dengan aklamasi yang betul. Karena perubahan suhu ataupun parameter seperti salinity bisa membuat ikan ini atau udang ini mati. Jadi itu yang paling susah. Dan di luar ini fire shrimp ini sangat disukain oleh orang-orang luar biasanya. Karena tapi dia juga termasuk dari cleaning crew ya teman-teman. Tapi nggak bisa untuk kayak seperti udang pelet. Dia hanya memakan sisa makanan supaya tidak busuk di air. Selain itu ada udang empe dan manggisan yang masuk ke BKC. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk supportnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.